Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi, Ustadz, untuk perbincangan kita. Topik hari ini memang sesuatu yang perkara gaib lah, artinya sesuatu yang kita tidak paham karena alamnya belum kita capai, yaitu akhirat. Yang ingin kita tanyakan adalah apakah semua siksaan yang nanti akan Allah berikan kepada manusia yang berdosa di akhirat itu adalah selalu merasakan masuk neraka begitu, termasuk dosa-dosa kecil, karena Allah mengatakan bahwa dosa yang sebesar zarah pun juga akan dikenakan punishment-nya lah gitu, kira-kira. Barangkali ada penjelasan atau dalil-dalil yang bisa kita simak bersama. Yang pertama ya mengenai adab atau kita menyebut siksa. Siksa itu atau azab itu ada dua, di dunia dan di akhirat. Jadi azab akhirat itu lebih berat. Kemudian ada dosa. Dosa itu ada yang kecil, kadang orang menyebut sayiat, dan ada dosa yang besar, dan disebut kabair. Nah, kemudian ada amalan-amalan atau kebaikan-kebaikan atau sering disebut dengan al-hasanat, itu bisa menghapus sayiat. Jadi sayiat, dosa-dosa kecil itu bisa dihapus dengan al-hasanat. Meskipun orang itu tidak beristighfar. Tapi kalau orang itu beristighfar, mohon ampun kepada Allah, maka dosa besarnya pun bisa dihapus. Allah itu menghapus semua dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu menghapus semua dosa. Termasuk dosa syirik. Termasuk dosa syirik itu dihapus atau diampuni oleh Allah apabila orang itu bertobat ketika hidup di dunia. Tapi kalau dibawa mati, maka ya dia sebelum sempat bertobat membawa dosa syirik, tentu dosa itu tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni selain itu. Nah, syirik juga ada syirik kecil, syirik besar. Asyirkul asghar, asyirkul akbar. Nah, asyirkul asghar itu antara lain riya, adalah berbuat riya, yang melakukan sesuatu itu bukan karena Allah, jadi karena orang lain, atau supaya orang mendengar atau orang melihat. Kalau melihat itu supaya dipuji karena orang itu melihat kita, itu namanya riya. Tapi kalau orang mendengar ucapan kita dan kita minta atau berharap pujian, itu namanya sum'ah. Jadi ada sum'ah dari sami'ah dan ada riya dari ro'ah. Ro'ah ya roh. Nah, lalu ada dalil yang menyebutkan bahwa faman sakulat mawazinuhu bahwa fi isyati rodo. Barang siapa yang timbangan kebaikannya itu berat, lebih berat dari keburukannya, maka dia ada di dalam kehidupan yang menyenangkan, itu di surga. Wa man khaffat wa amma man khaffat mawazinuhu fa umhu hawiyah. Tapi kalau setelah ditimbang atau dalam mizan itu jeleknya, buruknya, dosanya lebih berat daripada kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat tinggalnya, tempat kembalinya di neraka, namanya hawiyah. Nah, sampai kapan dia di neraka itu? Dia sampai habis hukumannya, dosanya sudah diberikan sanksi atau hukuman. Kalau dia orang beriman kalau dia orang beriman, orang Islam beriman, maka dia dikeluarkan dari neraka. Tapi kalau dia orang yang kafir, wallahu a'lam, orang yang musyrik, itu khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Ada yang khalidina fiha saja, kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, jadi kalau ada orang berbuat dosa, lalu dia bertobat, Allah mengampuni
menerima tobat. Allah menghapus dosanya. Ya, selesai. Ya. Dia tidak dimasukkan dalam neraka. Bagaimana dengan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan mithqala dzarrah, meskipun seberat zarrah, atau ada yang biji sawi atau atom, pokoknya sesuatu yang kecil, yarah, dia akan melihatnya. Maksudnya Allah akan memperlihatkan, ini loh amalnya, ya. Meskipun kebaikan tapi kecil, ya. Atau sebaliknya syarron, yang buruk juga akan diperlihatkan. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa semua perbuatan manusia akan ditunjukkan. Ada yang ditulis dalam namanya kitab Illiyun atau Illiyin, itu kitab yang menyebutkan atau menulis tentang kebaikan-kebaikan manusia. Tapi ada juga yang menerima kitab namanya Sijin, itu keburukan-keburukan. Ada yang mendapatkan kitabnya dari dengan tangan kanan. Itulah dia orang yang ini calon masuk surga. Ada yang dengan tangan kiri. Nah, itu yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Fa'amman utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Dia dihisab dengan hisab yang mudah, dan mendapatkan kitab dengan tangan kanannya. Dan sebaliknya yang mendapatkan waro adzohri atau tangan kirinya, fasaufa yatu subur, dia berteriak celakalah aku, gitu. Jadi kita sebagai orang yang beriman pada Allah, kita tidak boleh merasa takut, ya. Wah, jangan-jangan saya nggak masuk surga, jangan-jangan saya disiksa di neraka. Jangan begitu, ya. Karena kalau kita sudah beriman, bertobat, kita harus yakin Allah itu menerima tobat kita selama kita tidak mengulang-ulang perbuatan dosa itu. Boleh jadi ketika pertama berbuat dosa itu ketidaktahuan, boleh jadi karena dorongan hawa nafsunya yang lebih kuat, imannya itu dalam keadaan lemah, tapi kemudian bertobat, beristighfar, setiap hari beristighfar terus, dan tidak pernah lagi melakukan perbuatan yang pernah dilakukannya dahulu, ya, maka kemudian Allah jadikan hidupnya menjadi tenang, menjadi tentram. Memang kalau ingat masa lalunya ketika dia berbuat maksiat, dia menangis, itu tandanya bahwa Allah sangat mencintai hamba itu. Ya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Surah Al-Baqarah 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang kembali kepadanya bertobat dan orang-orang yang mensucikan atau membersihkan dirinya. Nah, jadi kalau berbuat kejahatan atau keburukan seberat biji sawi, itu memang diancam, itu akan dapat siksa, ya kan? Supaya manusia itu tidak melakukan dosa yang kecil atau dosa yang sedikit. Karena kalau dia, wah ini kan cuma kecil dosanya, cuma nanti meremehkan, akhirnya lama kelamaan dosa kecil itu bertumpuk-tumpuk, akhirnya jadi dosa besar. Itu maka kalau sudah demikian, jangan merasa bahwa nanti kalau saya sudah tua, sudah pensiun, saya mau bertobat. Ya belum tentu sampai pensiun umurnya, ya kan? Tiba-tiba serangan jantung, meninggal, ya, dalam keadaan belum bertobat, belum sholat, belum mengaji, wah nanti dia menyesal kan di akhirat nanti. Jadi kehidupan akhirat itu pasti ada, dan Allah itu banyak menyebut kepastiannya dengan dalam bahasa Arab itu menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi itu sebenarnya perbuatan yang telah terjadi, tapi untuk kehidupan akhirat itu banyak digunakan fi'il madhi. Ya, misalnya idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Ini belum terjadi, tapi menggunakan fi'il madhi. Ya. Itu menunjukkan bahwa meskipun ini akan terjadi, belum terjadi, tapi pasti terjadi. Nah, gitu. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh menganggap enteng masa depan, yaitu masa akhirat. Bahkan kita harus memperhatikan apa yang kita lakukan ini untuk kepentingan akhirat. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Kita manusia memperhatikan apa yang telah dilakukan untuk kepentingan ghad. Ghad itu besok, tapi maksudnya kehidupan akhirat.
Demikian Pak Gus. Nah Ustadz, kalau kita lihat juga Allah tuh selalu disebutkan Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat, dan betapa Allah itu sebetulnya sangat sayang dan baik kepada hambanya. Betul sekali. Jadi oleh karena itu sesungguhnya ini janji Allah yang membuat kita tidak perlu merasa putus asa, khawatir dengan masa depan kita di akhirat nanti ya Ustaz ya. Betul sekali. Betul sekali Pak Gus. Jadi Allah itu sangat Maha Pengasih Penyayang ya. Bagaimana tidak, setiap orang hambanya yang berbuat baik Allah lipatkan balasnya, lipat gandakan 10 kali lipat minimal ya. Manja abil hasanati falahu asyru amsalnya. Barang siapa yang melakukan atau datang membawa kebaikan, ya maksudnya berbuat kebaikan, satu kebaikan, maka itu ditulis atau dianggap seperti 10 kali. Jadi dia hanya melakukan 1 kali, tapi pahalanya atau ganjarannya atau balasannya 10 kali. Asyru itu 10, asyru amsalnya 10 yang serupa dengan itu. Tapi kalau dia berbuat keburukan hanya dicatat sekali. Wa man jaa bil sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Tidak dibalas yang hanya 1 itu. Jadi bahkan kalau kita itu berniat untuk berbuat kebaikan sudah mendapatkan 1 pahala, 1 kebaikan, baru merencanakan, belum terjadi. Allah sudah kata Sayyid Hasanah, sudah dituliskan kepadanya 1 kebaikan. Nah, oleh karena itu kalau manusia itu masih juga tidak tertarik ya, tidak termotivasi untuk berbuat baik, betapa bodoh gitu kan. Ya misalnya yang sederhana saja, dia bersedekah, Allah lipatkan bisa sampai 700 kali. Nah, itu kan luar biasa, bahkan bisa lebih dari itu. Lalu kalau dia melaksanakan perintah Allah bisa dihapus dosa yang sudah berlalu. Ya misalnya puasa Arafah saja, puasa Arafah atau puasa Asyura itu dihapus dosa-dosa yang telah dilakukan. Kecuali dosa besar, ya dosa besar dia harus bertobat dengan taubatan nasuha. Lalu kemudian selain itu Allah itu punya malaikat-malaikatnya yang akan menemani orang-orang yang beriman, yang istiqomah di dalam keimanan dan ketakwaannya, dan orang itu dijadikan gembira hidupnya, ya, hatinya menjadi tenang. Banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan itu. Maka orang-orang yang beriman itu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah, mereka itu tidak ada kekhawatiran, tidak bersedih hati, karena semua dari Allah ya, dan semua itu titipan dari Allah yang akan dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Maka dia selalu merasa gembira, ya, dipercaya oleh Allah dan tidak mengkhianati. Nah, oleh karena itu maka kita bersyukur sekali ya, dengan berwudu, maka dosa yang ada di mata kita akibat melihat sesuatu yang tidak baik itu berguguran ya, sampai kemudian kaki kita juga demikian, itu baru berwudunya. Lalu dengan sholat ya, digambarkan dalam hadis itu orang yang sholat 5 waktu itu seperti di hadapannya, di depan rumahnya itu ada sungai yang jernih, yang dia mandi 5 kali, maka bersihlah tubuhnya itu. Nah, jadi sholat itu membersihkan dosa-dosa. Lalu ketika kita sakit, bersabar, menyebut nama Allah, maka gugur juga dosa-dosa kita. Jadi banyak hal yang membuat orang itu bisa memasuki pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak. Ya, bahkan dengan berpuasa, ya, dengan mengajar, atau dengan bersedekah, ya, dengan melaksanakan sholat, membaca Quran, itu Allah memberikan anugerah karunia yang luar biasa, yang kalau ada orang yang tidak mengenal Allah, tidak mentaati Allah, sungguh sangat bodoh. Ya, begitu Pak. Sebagai penutup, berarti ini relevan dengan hadis yang pernah saya dengar bahwa sesungguhnya semua manusia itu akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Itu ada hadisnya katanya. Yaitu bagi yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itu kuncinya kan. Jadi kenapa manusia itu kok gak mau masuk surga? Maunya
katanya mau ketemu artis-artis. Itu dia betul kan. Ya ini kan artis yang masuk neraka, Neraka, tapi ya. mungkin juga ya mudah-mudahan ya ada juga yang masuk surga. Masih ketemu ya. Ya jadi tapi ya memang hati-hatilah ya di dunia-dunia kemerlapan seperti itu, di dunia yang orang menyebut penuh pesona, penuh rekayasa, ya penuh sandiwara, ya kan, panggungnya menjadi panggung sandiwara. Itu bisa kalau terus menerus tiap hari naik panggung sandiwara, itu nanti lama-lama menjadi kebiasaan ya. Makanya saya kadang gimana ya, kayak menyindir artis itu supaya hati-hatilah ya, orang yang bergelimang dengan dosa, dengan main-main, yang laki-laki berperan sebagai wanita, bersuara seperti wanita, bergaya seperti wanita, ini kan sesuatu yang melanggar agama. Ya. Lalu canda-canda tiap hari, ya tidak ada manfaatnya kecuali orang hanya secara hawa nafsu jadi senang gitu kan. Kosong tapi ya, tapi kosong, ini tipu daya setan. Ya, setan itu membuat sesuatu yang sebenarnya buruk, tapi terasa indah, dipermak, dihias, dirias demikian rupa sehingga nampak cantik, nampak tampan di hadapan manusia, yang itu sesungguhnya di belakangnya itu ada kerugian yang besar gitu. Baik Ustadz, terima kasih atas segala penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.